Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat dalam Al-Qur'an, pendek tapi luar biasa padatnya maknanya. Dan ayat itu berdiri sendiri dalam bentuk kalimat bertanya. Ya, dalam surah At-Takwir nanti kalau para pemirsa ingin mengkonfirmasi, di situ ada ayat fa'aina tadhabun. Ya. Fa'aina tadhabun, maka kalian mau kemana sebetulnya. Nah, jika Allah bertanya dan mempertanyakan sesuatu, itu sebetulnya dalam ilmu balaghah itu yufidu ta'kid. Ada keinginan besarnya Allah Subhanahu wa taala yang akan disampaikan kepada hambanya. Mari kita camkan apa yang dimaksud fa'aina tadhabun. Ya. Bukan dikatakan fa'aina tadhab. Jadi ini jamak ya. Berarti kita semuanya memiliki tujuan yang sama, kita semuanya akan seragam menempuh perjalanan yang sama, dan kita semuanya akan digiring kepada suatu titik yang sama. Maka itu disebutkan fa'aina tadhabun. Kalian mau kemana? Kita berjalan di muka bumi ini kan sesungguhnya walaupun tidur, walaupun duduk, pada hakikatnya itu kita berjalan. Seiring perjalanan waktu, maka kita itu juga sebetulnya disebut berjalan. Umur kita makin pendek, umur kita makin lanjut, umur kita makin menjalani perjalanan panjang ini. Nah, pertanyaan kita adalah, apa makna kehidupan ini? Apa isi kehidupan kita? Apa bekal yang kita cari nanti ya untuk menjalani kehidupan abadi kita selanjutnya? Sebab nanti kalau setelah perjalanan ini, ada yang disebut dengan wukuf. Wukuf itu transit, bukan sampai. Nah, kalau nanti kita sudah wafat ya, maka itu sebetulnya kita masuk di dalam alam barzah. Alam barzah itu kita wukuf di situ. Belum wusul, nanti kalau kita hidup kembali sampai di akhirat pada mahsyar, baru kita sampai, itulah wusul. Lain wusul, wasala yasil wusulun, sampai ke tempat finish ya, itu yang disebut wusul. Jadi wusul kita itu bukan pada akhir kematian itu sendiri. Maka itu kalau orang yang menjalani kehidupannya, dia seolah-olah hanya menganggap kehidupan ini hanya di dunia ini, tidak ada lagi kehidupan sesudahnya, maka orang itu keliru. Kenapa? Karena perjalanan hidup kita di sini, kematian itu nanti adalah wusul, ya hanya batas-batas perbatasan itu. Nanti alam barzahnya itu, maka itu disebut barzah, demarcation area-nya di situ kan. Arah antaranya di situ. Nah, kita masih akan ada perjalanan. Coba kita kalau ke Mekah menunaikan ibadah haji, kita wukuf di Arafah. Kenapa disebut wukuf? Karena bukan finishnya di Arafah, masih kita akan melanjutkan perjalanan ke Musdalifah, ke Mina. Ya, tidak sah haji kita kalau tidak melanjutkan perjalanan-perjalanan selanjutnya sesudah Arafah. Maka itu wukuf di Arafah. Artinya kita sudah sampai, tapi sampainya itu untuk transit lah, sebutlah transit. Ya, batas akhir perjalanan umat manusia itu adalah di akhirat itu sendiri. Nah, fa'aina tadhabun, kalian mau kemana? Allah menanyakan kita, apakah mengira bahwa perjalanan itu tidak membutuhkan bekal? Inna khaira zadi taqwa, perbekalan yang paling abadi, yang paling perfect itu adalah ketakwaan. Nah, kalau kita perbekalannya harta materi di dunia, itu kalau kita wafat ya anak-anak kita ya nanti akan memperebutkannya. Jangan-jangan dipakai narkoba, dipakai maksiat, kita nanti yang disiksa di neraka. Makanya itu saya ingin menghimbau kepada kita semuanya, mari kita mengevaluasi perjalanan hidup kita. Sudahkah kita punya rumah masa depan di akhirat? Membanallahu masjidan, banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka dia akan dibangunkan istana nanti di surga. Kalau kita nggak ada, apa yang kita akan tempati nanti di sana itu? Maka itu kita perlu menyeting mempersiapkan kehidupan kita itu dengan wakaf. Berwakaflah walaupun selembar genteng. Berwakaflah walaupun
satu sak semen untuk pembangunan masjid, berwakaflah walaupun satu lembar batu merah. Insya Allah Tuhan sudah akan menghargai. Allah tidak melihat besar kecilnya menurut ukuran kita, tapi keikhlasan itu adalah kriterianya Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi sumbangan orang itu miliar-miliaran, tapi ada maunya selain Allah, itu menjadi recehan di mata Allah. Boleh jadi kita itu hanya satu sak semen, satu genteng, atau satu batu merah, tapi itu dilakukan dengan ikhlas, maka itu boleh jadi di mata Allah itu menjadi miliaran nilainya. Jadi besar kecil di mata Allah itu ditentukan oleh keikhlasan. Tidak seperti kita. Para pemirsa dimanapun juga berada, fa'aina tadhabun, kalian mau kemana? Mari kita lihat. Kalau tanda-tanda kematian sudah mulai muncul di dalam diri kita, sudah saatnya kita mulai sadar. Lihatlah di kepala kita, kalau kita bercermin sudah mulai tumbuh uban, sudah mulai keriput, persendian sudah mulai pada bunyi, kemudian juga mata sudah mulai mengukur kacamata, rabun, kemudian juga pendengaran sudah mulai kurang. Itu tanda-tanda apa sebetulnya? Fa'aina tadhabun, kalian mau kemana? Sebentar lagi perjalanan akan habis. Ya, apalagi kalau sudah dilanda penyakit kronis, tinggal menunggu waktu. Nah, karena itu menanamlah mumpung masih kuat untuk menanam, karena kalau kita akhir zaman nanti kita akan menanam, sisa-sisa energi yang kita akan gunakan untuk menanam paling berapa yang bisa kita tanam. Maka itu mumpung kehidupan kita masih sehat, bugar, mumpung kita masih diberikan kesempatan untuk menjadi pejabat atau menjadi orang kaya, mari kita manfaatkan itu semuanya untuk menanam masa depan akhirat kita kelak. Fa'aina tadhabun, kalian mau pergi kemana? Itu pasti nanti akan sangat diukur perjalanan kita itu nanti. Bahagia tidaknya di masa depan kita sangat tergantung di dunia ini apa yang kita tanam. Makin banyak yang kita tanam, maka makin banyak yang kita panen. Jika kita menanam kebajikan, maka pastikan panen surga. Jika kalau kita menanamnya banyak kejahatan, kemaksiatan, maka tentu kita akan panen dengan neraka nanti kala. Fa'aina tadhabun, kalian mau kemana? Mari kita renungkan ayat pendek ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.